Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Rating pemain Manchester United menurut gua secara ringan amatiran. Semua pemain bekerja keras, semua pemain memberikan segalanya di atas lapangan. Semua pemain menunjukkan karakternya. Semua pemain mengulangi dari apa yang ditunjukkan di Anfield ketika menghadapi Liverpool. Bahkan menurut gue, semua pemain, mungkin kecuali Diogo Dalot karena Diogo Dalot keluar duluan, kelelahan setelah pertandingan itu. Tapi ini yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Di video kali ini gue akan memberikan rating. Sebelumnya, no. Gue nggak mau ngomong no debat ya, karena kesannya kayak terlalu arogan. Tapi menurut gue ya. Tapi kalau menurut gue lah, secara ringan amatiran, man of the match-nya Altay Bayindir. Yes! Luar biasa Altay Bayindir menepis 2 peluang. Dan juga banyak penyelamatan-penyelamatan dilakukan oleh Altay Bayindir. Altay Bayindir passing akurasinya sebenarnya sangat-sangat buruk ya. Gua lihat statistik nih, 27%, hanya 27%. Long ball akurasinya jeblok banget, dari 39 percobaan, percobaan hanya 7 yang berhasil disampaikan ya. Tapi ya Altay Bayindir menurut gua memberikan semacam kayak apa ya, peran yang sangat vital. Ya, by the way, long ball dari Altay Bayindir hanya 0,17% saja akurasinya. Ini buruk bener. Hanya 17% saja. Ini sangat rendah sekali akurasi long ball dari Altay Bayindir. Tapi apa yang dilakukan oleh Altay Bayindir menurut gua, 2 penyelamatan penaltinya, lalu bagaimana dia tenang di area gawang, ini memberikan semacam kayak ya kontribusi sih di pertandingan tadi. Fantastis. Altay Bayindir, gua beli Altay poin 9. Lalu Matthijs de Ligt, fantastis menurut gua penampilan dari Matthijs de Ligt. Ada 2 setidaknya ya, tackling yang sangat krusial, blok yang sangat krusial. Itu yang gua maksud. Gua beri Matthijs de Ligt ini nilai 8. Passing akurasinya cukup oke, ada di 80%. Matthijs de Ligt yang juga tampil tanpa kartu kuning ya di pertandingan tadi. Harry Maguire, gue beri Harry Maguire juga nilai 8. Aerial duelsnya 100%, tampil penuh semangat menurut gue, konsentrasi tinggi, dan diganti di pertandingan tadi Harry Maguire. Sebentar, gue jadi ya di menit ke 104 ya, di babak perpanjangan waktu, Leny Yoro diturunkan oleh siapa tadi, Ruben Amorim. Matthijs de Ligt, by the way, tampil full ya Matthijs de Ligt. Tapi Harry Maguire yang digantikan. Gua beri Harry Maguire nilai 8. Lisandro Martinez mendapatkan kartu kuning, tampil penuh 120 menit, juga menjadi eksekutor. Gua beri Lisandro Martinez nilai 8. Grand duelsnya dari 7 percobaan, 4 berhasil dimenangkan. Aerial duelsnya 100%. Tampil solid di lini belakang menurut gua. Passing akurasinya 83%. Ada 1 key passes yang dilakukan oleh Lisandro Martinez. Manuel Ugarte, passing akurasi 83%, long ball akurasinya dari 5 percobaan 4 berhasil didaratkan. Manuel Ugarte yang tampil bersih juga tanpa kartu kuning, ditarik di menit atau di babak perpanjangan waktu ya, Manuel Ugarte oleh digantikan oleh Tyrell Malacia. Ya, luar biasa. Gue ingin memastikan apa Ugarte dapat kartu kuning. Ternyata tidak ada kartu kuning untuk Ugarte. Dia bersih. Gue beri dia nilai 8. Kobbie Mainoo tampil menurut gue lebih baik ya di lini tengah. Ground duel 10 dilakukan, 5 berhasil dimenangkan. Dia cukup rajin dalam melakukan duel. Aerial duelsnya 100% dari Kobbie Mainoo. Gue beri Kobbie ini nilai 7. Dia bermain sampai dengan menit ke-81, digantikan oleh Toby Collier. Ada 1 kartu kuning ya didapatkan oleh Kobbie Mainoo. Diogo Dalot, mungkin ini yang paling rendah. Gue beri Diogo Dalot nilai 5 dengan kartu merahnya. Passing akurasi juga tidak bagus, hanya 58%. Long ball akurasi pun juga jeblok Diogo Dalot. Ya, sayang sekali sih. Mungkin situasinya akan berbeda ketika 11 lawan 11. But anyway, Manchester United tampil fantastis ya, dengan 10 pemain bahkan. Garnacho, gue beri Garnacho nilai 7, memberikan 1 assist, 1 key passes. Big Sanchez created-nya 1, passing akurasi 85%, ground duels dari 9 percobaan 3 berhasil dimenangkan, aerial duel 100%, fantastis. Alejandro Garnacho tampil kerja keras ya, dengan beberapa posisi yang berbeda.
termasuk juga sebagai wingback ketika Manchester United tampil dengan 10 pemain. Gue beri Garnacho nilai berapa tadi? Menurut gue beri nilai 7. Alejandro Garnacho. Bruno Fernandes gue beri nilai 8. Bruno ada 1 gol, lalu 1 key passes. Menurut gue Bruno ada di mana-mana di pertandingan tadi, menjadi inspirasi, kapten. Sayang mendapatkan kartu kuning yang tidak perlu menurut gue, dan itu keputusan yang salah dari wasit. Ada 13 ground duels yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, 6 berhasil dimenangkan. Menjadi menurut gue sosok vital ya Bruno Fernandes di pertandingan tadi. Rasmus Højlund gue beri dia nilai 6. Passing akurasinya sebenarnya 100% dari Rasmus Højlund. Ya tapi nyaris tanpa shot sama sekali. Sebagai seorang penyerang dia lebih banyak berfungsi sebagai penyerang tanpa bola, kurang lebih seperti itu ya. Kerja keras yang tinggi dari Rasmus Højlund dalam melakukan pressing dan lain-lain, tapi tugas utama sebagai penyerang mungkin kurang maksimal ya dari seorang Rasmus Højlund. Gue beri dia nilai 6. Amad Diallo tampil dari menit ke 80, gue beri Amad nilai 8. Passing akurasinya 100%, key passes 2, mengancam, memberikan gol juga di adu penalti. Mental dari Amad Diallo juga sangat bagus, fantastis walaupun dia tampil dari bangku cadangan. Toby Collier passing akurasi hanya 57%. Ground duels 4 percobaan, 3 berhasil dimenangkan. Aerial duels 3 dilakukan, 1 berhasil dimenangkan. Gua beri Toby Collier nilai 7. Joshua Zirkzee menjadi penang penalti, memiliki peluang hampir saja menjebol gawang David Raya di perpanjangan waktu. Lalu juga Joshua Zirkzee menurut gua tampil kerja keras. Ada 7 duel yang dilakukan, 3 berhasil dimenangkan. Luar biasa. Ada juga build up yang dilakukan oleh Joshua Zirkzee. Fantastis. Gue beri Joshua Zirkzee nilai 8. Nilai 7 untuk Tyrell Malacia. Ground duelsnya 100%. Passing akurasinya hanya 75%. Menurut gue dia tampil lebih sebagai pemain rotasi untuk menempati posisi back kiri. Tapi secara keseluruhan dia bisa melakukan tugasnya dengan bagus. Leny Yoro. Gue beri Leny Yoro nilai 7. Passing akurasi 100%, 1 percobaan ya. Tidak ada duels yang dilakukan. Tapi dia tampil cukup solid juga di lini belakang, membaca situasi. Dan dia juga menjadi penendang penalti. Dan dia dengan tenang ya mengambilnya. Dan ya menjadi salah satu kontributor lah menurut gue di lolosnya Manchester United menyingkirkan Arsenal di babak adu penalti. Secara keseluruhan menurut gue pemain Manchester United tampil luar biasa kerja kerasnya ya. Mereka tampil solid, ada pendekatan strategi yang hampir sama dengan menghadapi Arsenal di pertemuan pertama di Premier League, di mana Manchester United lebih menitik beratkan pada pertahanan. Tapi kali ini mereka juga memiliki momentum-momentum dari transisi serangan balik. Hanya saja seharusnya kalau bisa lebih dimaksimalkan, mungkin bisa lebih banyak gol yang diciptakan oleh pemain Manchester United. Tapi gol dari Bruno Fernandes itu fantastis. Dan solid juga lini belakang Manchester United, kerja keras tadi sudah gue katakan, dan gue sangat senang sekali melihat kerja keras dari para pemain Manchester United dan juga karakternya di atas lapangan, sehingga nilai dari pemain Manchester United menurut gue lebih banyak gue berikan juga berdasarkan hal tersebut. Secara keseluruhan tadi gue sudah katakan juga bahwa Altay Bayindir adalah man of the match-nya, fantastis Altay Bayindir, tapi gue juga memberikan poin besar kepada Kapten Bruno Fernandes yang tampil fantastis menurut gue, menjadi inspirasi betul di atas lapangan. Dan pemain yang tampil buruk menurut gue di pertandingan tadi adalah Diogo Dalot ya, dengan 2 kartu kuning dalam waktu yang tidak cukup lama di awal babak kedua, yang bisa jadi akan merubah keadaan di atas lapangan, karena Manchester United sebenarnya butuh 11 pemain ya untuk mengimbangi Arsenal di pertandingan tadi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.